Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Satu Indonesia News Network, saya Eko Satya Husada. Saat ini saya sudah bersama Bang Rido. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, gimana Bang Eko? Alhamdulillah. Kita juga sudah terhubung dengan Bang Refli, ahli hukum tata negara yang nanti kita mintai pendapatnya bagaimana partai umat menggarap pasar umat. Baik, kita langsung ke Bang Rido. Ini langsung dari Jogja atau sampai dari Jogja ya. Sekarang udah lebih banyak di Jakarta ya? Insya Allah, karena memang harus itu ada beberapa agenda yang harus diselesaikan dulu di sini ya. Jadi aktivitas sebelumnya sebelum berpartai di Jogja, lebih banyak di Jogja. Di Jogja, jadi saya dulu sebagai dosen ya di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja di bidang informatika. Kemudian ini sudah saya masuk sekitar 2010, jadi ya mengajar akademisi juga meneliti ya seperti itu sampai kira-kira beberapa minggu yang lalu itu. Ya. Dokter IT ya? Ya, jadi tempatnya dibikin sebagai machine learning ya, di data science ya. Dan sekarang karena sudah berpartai, otomatis meninggalkan dunia kampus ya? Keputusan mudah ya. Jadi passion saya, sebuah cita-cita saya yang saya bangun 10 tahun terakhir ini. Nah, kemudian ini yang namanya kita manusia itu tidak tahu apa di masa depan. Saya dari awal partai ini mulai didengungkan gitu, saya sudah berazam memang insya Allah akan bantu Bapak gitu ya, membesarkan Bapak dalam perjuangan gitu. Nah, kemudian bidang saya itu ya di bidang IT, AI gitu ya. Kemudian saya ya sambil partai ini buat ya, dibangun. Saya membantu apa saya bisa ya, membuat beberapa aplikasi IT ya, yang juga menerapkan AI gitu ya. Seperti itu saya membantu di dalam bidang IT-nya di partai ini awalnya. Kemudian jadi pilihan untuk ditunjuk menjadi ketua umum. Ya, jadi ketika sudah semakin dekat deklarasi, pengurus harus segera dibentuk, ya. Kemudian pemilih itu bermusyawarah, kemudian dalam majelis syuro, ya, bermusyawarah, ya kemudian disodorkan, begitu ya. Ya saya sampaikan, ya saya itu memang sangat kaget ya, tentunya sangat kaget karena tidak ada sama sekali rencana ya sebagai proyek ataupun proyeksi apapun dan Jawa Barat tidak ada. Pernah membantu di partai ini ya sesuai kemampuan saya begitu ya di bidang IT, AI, kecerdasan buatan dan seterusnya. Begitu disodorkan ya. Kemudian ya saya sampaikan urusan tadi, insya Allah dari awal saya sudah berazam akan berjuang di partai ini. Kemudian ini ada pos yang harus diisi dan disodorkan ya bismillah gitu ya. Kemudian dengan bantuan, karena ini bukan kerjaan satu orang, tentu dengan bantuan banyak orang insya Allah saya siap gitu. Ketika melihat saya menonton proposal yang ditampilkan kemarin itu banyak bicara IT, banyak bicara pemilih muda ya, anak-anak milenial gitu. Nah, apakah memang target utama dari partai umat ini itu adalah anak-anak muda gitu? Jadi itu satu target besar gitu ya, satu target besar karena kami melihat ini harus ada yang menyasar. Jadi sebenarnya lebih mengajak ya, harus ada yang mengajak ya. Jadi kita harus mengajak gitu ya. Jadi generasi muda ini ya, milenial dan sebagian Z ini yang sudah ini akan melanjutkan ya, ini akan melanjutkan bangsa ini gitu. Nanti kalau kita tidak antisipasi sedari awal, artinya waktu nanti mereka ya generasi muda misalnya akan melanjutkan ya, itu nanti takutnya ada knowledge, ada gap secara ya terputus, nanti rantainya tiba-tiba mereka
serahkan kunci untuk menyetir ya bus pesir ya Indonesia ini, kemudian nanti tidak ada persiapan gitu. Jadi makanya kemarin dalam proposal itu ya di video itu saya sebutkan sebagai investasi politik. Jadi masuknya generasi muda milenial sebagai generasi Z ya mulai dari awal itu di kancah politik nasional itu. Makanya itu salah satu target di Partai Umat. Tapi dalam jangka panjangnya tentu tidak hanya generasi muda ya, Partai Umat itu untuk segala macam unsur masyarakat. Dan itu pula yang menjadi pertimbangan Mas Ridho yang ditunjuk ya orang muda untuk jadi pemimpin partai ini ya. Yang saya dengar salah satu pertimbangan karena saya ada di musyawarah itu juga ya, itu dari salah satu anggota Majelis Syuro mengatakan ya untuk sosok anak muda ya dengan berbagai reasoning yang mirip saya sampaikan tadi. Atas itulah kemudian salah satu proposalnya waktu di forum itu adalah saya begitu. Bisa cerita nggak momen ketika amanah ini disampaikan itu seperti apa? Siapa yang bicara menyampaikan? Kemudian reaksi Mas juga seperti apa? Ya jadi itu usulkan itu adalah Ustadz Sambo ya, Ustadz Sambo beliau bukan Bapak ya, bukan Pak Amin Rais ya? Bukan. Di forum itu juga ada Bapak, ada Ustadz Sambo, ada Pak Anies Kapan, ada pendiri dan Majelis Syuro ya, yang ada menjadi Majelis Syuro kan sebagian itu Ustadz Sambo ya, salah satu alasannya adalah kita perlu generasi muda yang untuk mendongkrak perjuangan dan seterusnya. Itu cerita apa di balik itu ya, jadi saya posisi agak flu ya, jadi saya minum obat gitu ya. Jadi karena minum obat itu biasanya harus minum agak ya bisa mendengarkan itu juga itu saya mencoba saja. Saya disebut saya langsung bangun saya langsung mendengar dulu kemarin itu nama saya gitu dan seterusnya dan saya gitu, jadi mencerna ini suatu hal yang besar gitu ya sambil menunggu gimana saya merespon, saya berpikir kemudian sambil ada beberapa rekan juga kemudian saya memutuskan ya Bismillah gitu ya, Bismillah, kemudian ada kesempatan saya bicara saya sampaikan gitu. Tapi kalau kaget itu sangat kaget ya. Karena tadinya berpikirnya urusan IT aja iya saya tidak tahu posisi apa di perusahaan, tapi saya tahu ya saya membawa posisi IT ya dan AI itu ya. Kemudian tanggapan Bapak Pak Amin ketika pengurus para pendiri menunjuk Mas Ridho itu apa? Ya, jadi beliau menurut pendapat setuju dengan reason yang disampaikan oleh Ustadz Sambo yang kemudian juga beberapa orang menyampaikan pendapatnya, tidak hanya Pak Amin, beberapa orang di sana juga menyampaikan pendapatnya sebelum disepakati begitu. Akhirnya setelah semua menyampaikan pendapatnya ada beberapa ustadz juga gitu ya menyampaikan pendapatnya, kemudian disepakati ya, Bismillah itu kemudian Mas Ridho diminta sebagai ketua umum. Namanya kan ya Partai Umat ya, Partai Umat, kalau umat kan identik dengan Islam. Tapi apakah ini memang partai yang hanya menyasar umat Muslim atau memang ini terbuka untuk semua rakyat Indonesia? Ya, insya Allah akan menjadi partai yang terbuka karena jadi kita berprinsip Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam rahmatan lil alamin ini juga menjadi rumah dan payung untuk seluruh elemen masyarakat ya, untuk semua ras ya. Jadi kita sudah lakukan prakteknya itu seperti PIC atau yang sekarang akan menjadi DPW dari Papua Barat, itu adalah saudara-saudara kita yang non muslim juga, dan mereka yang bekerja dengan ikhlas. Dan jadi saya dengar cerita dari mereka tuh harus ke daerah tertentu, harus menunggu air naik gitu, air naik baru bisa menyeberang dan segala macam. Nah contohnya seperti itu, kita sudah mulai itu. Bahkan yang lebih dulu, iya DPW untuk provinsi, di bawahnya itu bahkan sudah
yang saya dengar sudah 100%, kemudian provinsi satu lagi, karena ada Papua dan Papua Barat, itu sudah mendekati 100%. Luar biasa perjuangannya. Antusiasme mereka cukup. Iya, iya. Dan itu non-muslim ya? Iya, PIC-nya itu saudara kita itu Bang Jemi ya, dan ada juga kemarin itu PIC yang mewakili Mas Haris ya, Bang Haris. Baik sahabat Satu Indonesia News Network, kita sudah terhubung dengan Bang Refli Harun, ahli hukum tata negara, yang kita mintai komentarnya seputar masa depan dari Partai Umat. Kita langsung saja sapa Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Eko. Dan juga ada Mas ada Mas Ridho Rahmadi ya. Iya, kita ngobrol soal political marketing Partai Umat ini, Bang. Iya, iya. Menurut Bang Refli, kira-kira seperti apa masa depan Partai Umat ini? Apakah mampu merebut pasar umat atau seperti apa? Silakan Bang Refli. Pak anggota masa depan Partai Umat ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi begini, saya ingin memulai dari fakta dulu ya. Kita tahu bahwa pemilu yang dia katakan relatively demokratis itu adalah pemilu 55 dan pemilu-pemilu pada era reformasi. Kalau pemilu Orde Baru kita nggak usah hitung ya. Nah, pemilu tahun 55 itu Partai Islam kan sangat menonjol. Kita tahu bahwa ada Masyumi ya, 1 dan 2 dengan PNI. Di urutan ketiga itu adalah Nahdlatul Ulama, NU, dan 4 PKI kan begitu. Jadi bisa dikatakan ketika ada sidang di konstituante, Partai Islam atau berbasis massa Islam itu mayoritas. Tetapi suara mereka tidak sampai 2/3 untuk meloloskan Islam sebagai dasar negara. Sampai keluarnya dekret Presiden 5 Juli 59. Jadi Partai Islam sangat mayoritas dan kita tahu bahwa the founding parents kita dari 2 golongan besar kan, Islam dan nasionalis. Tetapi pada era reformasi ini peran Islam formal ya, Islam politik itu makin melemah dengan fenomena terakhir, misalnya partai-partai Islam atau yang berbasis massa Islam itu justru suaranya tidak banyak kalau digabung. Jadi kalau kita misalnya menggabungkan suara PKB 58 kursi, lalu suara PKS itu 50 kursi, berarti 108 kursi, ditambah suara PAN itu 44, berarti 152 kursi, ditambah dengan P3 19 kursi, berarti 171 kursi ya. Nah, kita Partai Islam atau berbasis massa Islam itu cuma menguasai 171 dari 375 kursi di DPR. Artinya bahkan kurang dari 50%. Jadi sangat-sangat minoritas. Itu pun terbelah 2 menjadi partai pendukung pemerintah, PKB dan katakanlah P3, dan partai di luar koalisi pemerintahan, yaitu PKS dan PAN. Jadi betul-betul kalau kita bicara tentang Partai Islam dan berbasis massa Islam, selain dia kecil, terpecah, dan tentu saja sekarang dia tidak menjadi mainstream dalam politik Indonesia. Itu tantangannya. Tapi opportunity-nya justru politik di luar parlemen yang menguat, dengan ditandai misalnya ya katakanlah kelompok-kelompok seperti PA212 ya, sebelumnya FPI sebelum dibubarkan, kemudian juga Fatwa Ulama dan beberapa organisasi lainnya yang secara aktif mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi, itu menunjukkan bahwa sebenarnya politik Islam di luar parlemen itu masih berdenyut. Nah, kalau kita bicara tentang tantangannya tadi ya, tapi opportunity-nya adalah kita berharap bahwa politik umat ini berdenyut keras walaupun sekarang di luar parlemen, dan inilah yang barangkali harus coba ditangkap
untuk dibawa kepada proses pemilihan 2024 dengan partai-partai yang Islam yang barangkali jumlahnya lebih banyak dan juga lebih representatif misalnya. Karena selain partai umat kan ada partai Masyumi yang betul-betul menjadi partai Islam, dan kita tidak tahu apakah Gelora walaupun dia pecahan dari PKS itu bisa dikatakan sebagai partai Islam juga. Atau katakanlah demikian, maka kita akan diwakili oleh 7 partai Islam atau 8 bahkan partai Islam. Selain 4 yang ada di parlemen, maka 4 lagi di luar parlemen, yaitu Partai Umat, Masyumi, PBB, kalau tidak kapok untuk ikut pemilu terus-menerus kan, kira-kira begitu. Dan juga Partai Gelora. Nah, 8 partai ini memang masih ada pertanyaan, apakah 3 partai baru ini bisa lolos untuk mengikuti pemilu 2024 atau tidak, karena memang syarat untuk ikut pemilu sangat-sangat berat, yaitu harus keterwakilan di seluruh provinsi, lalu kemudian di 75% kabupaten kota dan di 50% kecamatan, dan ini tentu tidak mudah karena subjek to dalam tanda kutip dikerjain ya. Nah, saya melihat Partai Umat ini barangkali walaupun dia menjadi partai baru, termasuk partai yang menurut saya akan di warning, akan diwaspadai oleh mereka-mereka yang saat ini berada di mainstream kekuasaan, karena ada satu fenomena yang saya sebut misalnya kekhawatiran menguatnya arus kanan dalam politik Indonesia. Maka partai-partai yang secara jelas menyatakan jati dirinya kanan ya, itu pasti akan sangat diwaspadai. Dan celakanya ya, di dalam kontestasi pemilu 2024 dan sebelumnya 2019, sebelumnya lagi 2014, sering sekali state apparatus atau aparatur negara itu tidak bertindak independen, netral, malah sebaliknya menjadi agen-agen dari sebuah kekuatan established ya, kekuasaan, dan cenderung memang akan menggerogoti, akan memotong kekuatan-kekuatan baru yang diperkirakan akan membahayakan dalam tanda kutip eksistensi mereka sebagai kekuatan di dalam pemerintahan sekarang ini yang saya katakan tengah kiri, kira-kira begitu. Tetapi memang tantangan yang dihadapi Partai Umat adalah tantangan mengenai kejelasan ceruk pasar. Partai seperti PDIP misalnya, tanpa kampanye pun mereka mewakili golongan yang memang nyata dalam politik Indonesia adalah golongan nasionalis. Memang terpecah ke dalam beberapa partai, tapi PDIP bisa mengklaim itu secara terus-menerus karena mereka punya tokoh permanen dalam diri Soekarno misalnya, atau keluarga Bung Karno. Karena itu mereka diuntungkan dalam kondisi seperti itu. Nah, sebaliknya partai Islam ya itu tidak memiliki pendukung-pendukung fanatik. Dulu saya melihat PKS misalnya, tetapi dengan PKS terpecah ya, tetap ada pendukung-pendukung fanatik dari PKS sebagai kebalikan dari PDIP yang spektrumnya kiri, ini spektrumnya kanan, tetapi tetap menurut saya jauh lebih kecil pendukung loyalnya ketimbang PDIP. Itu satu. Nah, Partai Umat ketika hadir menurut saya tidak lebih jelas dibandingkan Partai Amanat Nasional ketika dideklarasikan. Partai Amanat Nasional ketika dideklarasikan dia menggarap dua ceruk pasar sekaligus, yaitu pemilih Muhammadiyah. Kita tidak bisa pungkiri karena Pak Amin pada waktu itu mantan ketua PP Muhammadiyah. Yang kedua adalah arus baru dalam politik Indonesia yang tumbuh setelah reformasi. Jadi ada gairah reformasi. Tapi itu saja, Partai Amanat Nasional ternyata kesulitan juga dalam menggarap daerah Indonesia yang begitu besar, sehingga tetap saja yang menang adalah partai-partai yang memang sudah mapan sebelumnya, seperti Golkar misalnya, dan juga PDIP, karena PDIP sesungguhnya kan kepanjangan tangan dari PDI saja. Jadi bahkan beberapa tokoh Golkar masuk ke PDIP. Nah, tantangan bagi Partai Umat adalah bagaimana mencari kejelasan ceruk pasar tersebut. Umat dan kaum muda ya bisa sejalan, bisa juga tidak.
tergantung bagaimana kita mengkomunikasikannya. Karena terus terang kan bagi anak-anak muda ini, hal-hal yang berbau keumatan, yang berbau keislaman dan lain sebagainya, itu sering tidak dianggap terlalu populis, bukan politik populis, kecuali tentu bagi kelompok-kelompok muda Islam perkotaan. Karena saya membayangkan Partai Umat ini barangkali ceruk pasarnya akan berdempet dengan PKS, ya, mungkin juga dengan Masyumi, ya, karena yang digarap adalah kelompok-kelompok Islam kritis, muda, perkotaan, ya, yang memang punya daya nalar tinggi, kekritisan yang tinggi, tetapi mereka bukan mayoritas Islam di Indonesia. Itu masalahnya. Ceruk pasarnya agak kecil, maka ceruk pasar yang kecil ini akan diperebutkan oleh beberapa pemain, ya, akan diperebutkan oleh Masyumi, PBB, PKS. Menurut saya yang ini yang barangkali akan menjadi tantangan besar Partai Umat, bagaimana bisa menarik mereka, ya, menarik mereka ke dalam ke dalam agenda-agenda Partai Umat. Karena jangan lupa PKS dulu juga kan tampil dengan katakanlah model-model yang seperti itu, ya, dari kalangan kampus, kemudian Islam, perkotaan dan lain sebagainya. Tetapi PKS berhasil menarik simpati dengan memainkan politik populis. Kita kenal bahwa PKS sebelumnya Partai Keadilan itu partai yang paling getol waktu itu memerangi korupsi. Mereka pada periode awal kan sering sekali mengembalikan uang DPR, ya, uang suap DPR itu yang berseliweran di mana-mana. Tapi pada periode selanjutnya kita tidak mendengar lagi, ya. Jadi pertama uang dan amplopnya dikembalikan, pada berikutnya barangkali cuma amplopnya saja yang dikembalikan, pada periode berikutnya amplop dan uangnya tidak dikembalikan. Jangan-jangan begitu sudah. Karena itu kita kemudian tidak melihat ada idealisme yang kuat lagi di partai-partai yang ada di Indonesia ini, kecuali bahwa idealismenya adalah idealisme pragmatis. Apalagi kemudian tambah dalam tanda kutip diracuni dengan fenomena pemilihan langsung kepala daerah misalnya, yang kita tahu itu adalah kesempatan, lahan bagi partai-partai politik untuk memeras calon-calon kepala daerah, dan itu sudah menjadi rahasia umum, ya, untuk mendapatkan kandidasi dari partai-partai politik tidak ada yang tidak bayar. Jadi no freelance begitu. Karena itu menurut saya memang yang paling berat bagi kita adalah bagaimana kita bersikap idealis, kemudian mensasar ceruk yang sempit, tapi mungkin powerful secara politik, besar pengaruhnya. Nah, ke dalam hal seperti itulah Partai Umat mau masuk. Jadi memang tugas Partai Umat agak berat, ya, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak memilih partai yang hanya mengandalkan katakanlah janji-janji populis, tapi terjebak dalam politik uang, terjebak dalam korupsi. Nah, Partai Umat hadir untuk katakanlah dengan idealismenya sendiri. Tapi jangan lupa, ketika sebuah partai tampil dengan idealismenya sendiri, begitu dia terjerembab sedikit, maka sakitnya luar biasa. Orang melihat, wah ternyata Partai Umat tidak ada bedanya dengan partai-partai lainnya. Orang sudah menganggap bahwa korupsi di antara partai-partai yang ada di Senayan saat ini hal yang biasa saja. Sehingga kasus korupsi yang mendera Gerindra misalnya, kasus korupsi yang mendera PDIP misalnya, tidak lantas membuat elektabilitas mereka merendah juga, karena masyarakat akhirnya sudah imun, ya, sudah autoimun dia. Mereka tidak melihat lagi bahwa hal-hal seperti itu akan merusak citra partai, tapi lebih melihatnya sebagai, ya itulah politik Indonesia, Anda suka atau tidak. Kalau suka Anda terus berpolitik, kalau tidak suka Anda pergi saja dari politik. Seperti itu. Terima kasih Bang Refli atas komentarnya. Sampai ketemu lagi Bang Refli, terima kasih. Tapi satu lagi saya ingin mengatakan, terlepas dari tantangan itu semua, saya sangat berharap kepada Partai Umat, ya, untuk punya energi yang lebih, punya energi yang cukup tinggi, punya energi yang lama untuk betul-betul berpartisipasi dalam politik kebaikan bangsa ini.
Karena dengan seperti itulah harapan bagi bangsa ini jauh lebih baik itu akan ada. Kalau semua partai kemudian hanya berpikir pada pragmatisme, misalnya ini mohon maaf nih ya, ada partai baru yang tiba-tiba muncul dengan pragmatismenya ya, mendukung Gibran dan lain sebagainya. Menurut saya walaupun itu teman kita sendiri ya, menurut saya dari awal partai tersebut tidak menunjukkan jati dirinya, perlawanan dalam terhadap sebuah rezim yang katakanlah dianggap tidak justified, tidak baik ya, yang harus dilawan. Nah, kalau kemudian bercampur aduk seperti itu, ya maka kita tidak punya harapan. Akhirnya yang muncul adalah pragmatisme politik juga. Dalam posisi tertentu kadang-kadang kita harus clear cut, tegas membedakan antara idealisme dalam politik dengan pragmatisme yang sekarang mendera hampir semua partai atau semua partai di Indonesia. Saya kira itu. Iya, baik sahabat SNN, kita kembali ke Mas Rido. Mas Rido, kira-kira Partai Umat mampu nggak menjawab tantangan seperti yang disampaikan oleh Bang Refli tadi? Ya, jadi insya Allah ya, bismillah, kita Partai Umat mampu. Adapun itu juga perlu waktu untuk melihat, biar nanti masyarakat juga insya Allah kita menilai bersama. Kemudian dari Bang Refli Harun tadi bagus sekali, saya pikir poinnya, dan juga sejalan dengan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa harus ada faktor pembeda, dan saya sampaikan di dua proposal itu ya, yang terdiri dari dua hal, investasi politik, masuknya generasi muda tadi, dan juga IT dan AI ya, untuk yang kita kemas yang proyeksi jangka panjangnya sebagai ya untuk pilar kedaulatan bangsa. Jadi untuk pertanyaan tadi ya, walaupun itu sebenarnya bagi saya menjawabnya juga dia dari proses apa yang akan kita lakukan ke depan begitu ya. Tapi bismillah insyaallah kita mampu gitu ya, bismillah, sebagai bentuk optimisme kami ya. Kemudian ya kedepannya kita akan berjuang ya tulus dan ikhlas seperti yang disampaikan didukungkan oleh Bapak di Mukadimah juga. Dan ya bismillah, nanti Allah insya Allah akan mempermudah jalan ini ya. Baik, sebelum kita akhiri ngobrol kita hari ini, ada yang disampaikan? Ya, jadi saya terima kasih nih pada kesempatan kali ini Bang Eko dan juga tadi Bang Refli, masukannya sangat bagus. Insya Allah ke depan ini ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Yang pertama memperkenalkan diri ya, tentu ya, silaturahmi ke berbagai organisasi ya, kemudian juga berbagai elemen masyarakat. Kemudian kita juga berharap tidak lama lagi, tadi saya sampaikan produk-produk prototipe ya, yang kiranya bisa jadi kemaslahatan buat bangsa ini dari untuk IT dan AI itu harapannya bisa kami berikan sebagai sumbangsih. Jadi baik, terima kasih Mas Rido ngobrolnya, bincangnya hari ini, semoga sukses ya. Sahabat SNN, terima kasih sudah bersama kami hari ini, dan sampai ketemu lagi. Saya Eko Satya Usada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.